Nah, hari ini gue mau sharing tentang apa aja sih yang perlu kita ambil, dokumen-dokumen apa yang penting, berkas apa yang penting untuk kita bawa saat kita mau flight ke Australia untuk sekolah luar negeri. So, gue udah punya berkas-berkasnya di sini, dan aku juga ada bedain mana yang perlu di print, mana yang nggak perlu. So, yang pertama-tama tuh pastinya mau buat visa, karena kalau misalnya mau travel, visanya nggak langsung keluar, itu tergantung. Punya aku hari itu dalam 1 minggu kayaknya, kalau nggak salah 1 minggu. Nah, sebelum dapat visa, sebelum buat visa itu kita perlu medical check up. Ini ke laboratorium atau klinik. Kalau punya aku sih yang khusus untuk Australia and New Zealand visa. So I'm not sure, you check in dengan agennya atau check in dengan laboratoriumnya apakah bisa provide ceknya. Nah, cek apakah aja itu tentang urin. Mereka bakal ambil urin lengkap dan juga toraks itu bagian dada. Nah, setelah itu kita juga harus buat namanya OSHC agar here. Nah, jadi OSHC itu punya aku tuh Medibank itu untuk maksudnya OSHC itu Overseas Student Health Cover. Jadi itu kayak asuransi kesehatan kamu selama sekolah di luar negeri. Jadi itu ada start date-nya sama end date-nya. So make sure kalau misalnya kalian travel bulan berapa itu harus tahu, kayak karena misalnya kalau misalnya aku punya itu hari itu start tanggal 1 Januari, tapi aku terbangnya tanggal 25, which is nggak boleh karena Overseas Student Health Cover-nya belum ada, OSHC-nya belum exist, belum berlangsung, jadi nggak boleh. So hari itu gue langsung terkejut, gue langsung tanya agent aku, dan aku purchase lagi yang baru untuk 1 minggu, 25 sampai 31, karena 25 sampai 31 kan belum ada, nanti 1 Januari baru mulai. Jadi aku beli lagi untuk 1 minggu, karena kalau nggak ada itu nggak bisa bakalan terbang sih katanya. Nah, seperti ini pertanyaan-pertanyaannya, semua dicek. Nah, kalau semuanya udah oke, kayak medical history-nya semua beres, nggak ada hal yang bermasalah, nah mereka bakalan lampirin visa. So, kalau visanya keluar itu berarti udah berhasil. Kalau visa udah keluar itu berarti udah bisa flight kapan aja kalau misalnya bordernya udah buka. Oke, another one, setelah medical history, visa, OSHC juga mau pilih ya. Boleh itu tanya lebih lanjut tentang OSHC, karena banyak banget asuransi kesehatan yang itu periodnya, asuransi waktunya itu sampai kita selesai our degree, kita selesai our study. Kita dapat 20 bulan, dan itu mungkin berbeda-beda untuk tiap asuransi kesehatan. Kalau punya aku tuh 20 bulan. Misalnya kita harus print out, terus digana check it. Mereka mau cek kalian itu, kita semua itu eligible nggak untuk masuk ke Australia, dan untuk apa. Nah, kita harus cek visanya itu berakhir kapan, dan itu must not arrive after length of stay. Jadi apakah visa ini masih berlaku nggak. Dalam kurun 3 hari sebelum penerbangan itu kita harus PCR itu, dan harus dalam bahasa Inggris atau Indonesian English, yang penting ada Inggrisnya. Penting juga punya kartu vaksin. Kalau kartu vaksin di Indonesia itu kayaknya pakai bahasa Indonesia. Terus cek dalam Peduli Lindungi di handphone Peduli Lindungi, which is ada bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris Indonesia. Dan kalau misalnya kalian mungkin tiba-tiba nggak ada sinyal dan nggak ada kuota dan lain sebagainya, I recommend di copy atau di print out, it's up to you. Like screenshot juga boleh untuk show down vaksinnya. Punya aku ini baru, so I recommend that you take the old one, yang lama kalau misalnya ada. Dan kalau misalnya yang lupa bawa juga harus difoto di bagian depannya, bagian identifikasinya. Nah, gonna check it, karena aku hari itu visanya itu memakai paspor lama, dan paspor barunya itu baru buat. And in case your passport hilang atau gimana, in the worst scenario, ya kita harus jaga-jaga. So itu rekomend dari agen aku, birth certificate and then also your family certificate.
Jadi harus ada kartu keluarga sama akta kelahiran, dan juga print out the passport, your new passport. Dan jangan lupa juga untuk bawa KTP. Pokoknya everything yang mengenai identifikasi diri ya. This is the visa cost. Kita juga harus buat e-hak. E-hak itu di bagian peduli lindungi, e-hak domestic or international. We choose international. Langsung ke destinasinya. Dan don't worry a lot about like what you choose. Dan untuk purpose-nya, it is recommended from my agent bahwa kita need to choose business karena kita bakalan scan barcode. Pokoknya kalau di Australia mau check-in untuk Singapore Australia transit itu juga perlu ATD, namanya Australian Travel Declaration, which is itu harus dilakukan 3 hari sebelum penerbangan. So ini penting banget karena mereka bakalan check. They're gonna check whether kamu udah vaksin, kamu terbang di mana, kamu tinggal di mana. Pokoknya banyak kali pertanyaan di formnya, dan itu bisa ditemukan di apps. And then pokoknya hal terpenting yang kalian hold di tangan itu adalah pasport, PCR tanda negatif pakai bahasa Inggris, and then visa, and then I think that is all. Ya, sama kartu vaksin. Tapi karena vaksin ini pakai bahasa Indonesia, it's better choose peduli lindungi. Dan untuk yang selebihnya itu seperti check-in, immigration, self-check-in. Self-check-in itu kita harus, hari itu aku udah dapat tiket pesawat terbangnya. Tiket pesawat terbangnya kita kan ada nomor kayak konfirmasinya. So bakalan ada satu mesin gitu untuk self-check-in. Kalau misalnya nggak ada itu jangan panik, you just ask people. So kita bakalan type in the confirmation code and then scan our passport untuk identifikasi, and then bakalan keluar kayak boarding pass, which is like this, boarding pass into the Singapore Australia. Kita kasih lihat vaksin, pasport, visa, PCR, and then mereka bakalan kasih satu, I don't know what it's called, itu pakai satu kertas orange kayak boarding pass, kayak visa itu kalian tinggal di mana, kalian berasal dari mana, untuk apa di sini, apakah mengambil, dan yang paling penting di Australia juga tuh sangat-sangat ketat, dimana kalian harus tahu apa aja sih isi koper kalian yang sebenarnya melanggar aturan dari Australia. Dan kalian bisa cek di website apakah barang-barang yang kalian bawa itu melanggar. Karena for example like plants, tanaman, animals, makanan-makanan itu kayak sauce, spices itu nggak boleh dibawa. Hari itu aku travel Singapore to Australia, even that makanan dari pesawat terbangnya itu nggak boleh dibawa turun. Dan kita harus declare, kan misalnya kalian ada bawa apa, kalian bisa declare di satu bagian service di airportnya itu, and then kalian isi satu form yang tadi aku bilang, yang orange itu kayak boarding pass. Kalian tulis declarationnya, apakah kalian ada bawa makanan, apakah kalian ada bawa bla bla bla. Itu ada banyak pertanyaan, dan berasal dari mana kalian, emergency contact, dan kita bakalan kasih ke orang imigrasi namanya Australian Border Force, if I'm not mistaken. Nah, kalian bakalan kasih mereka passport, di orange card, visa, vaccination card, and yeah, I think that's all. So ulang, recap, vaccination certificate, which is in English. Yang kedua, this is not in sequence, but you got to have this all in your hands. Vaccination certificate, record medical history, passport, old and new, and if you want to print it out, then print it out. And kalau misalnya in case per scenario pasportnya hilang, kita perlu birth certificate, akta kelahiran dan kartu keluarga, yang kopi, okay? Don't take yang asli, kopian, dan print it out, di print. Dan juga kalian harus print visa,
Bisa. Dan aku ada online formnya COE enrollment untuk universitas aku, just in case, untuk show them kalau misalnya mereka tanya. COE OSHC certificate, dan ingat OSHC-nya itu harus berlangsung saat kalian terbang. Jadi kalau misalnya kalian purchase 1 Januari, mungkin start date-nya 1 Januari, kalian terbangnya mungkin tanggal 9, kalian bisa kayak ask for refund dari tanggal 1 sampai 8. Karena kalian kan nggak berada di sini, so you can ask for refund. But in my case, kayak aku terbangnya sebelum OSHC-nya itu berlangsung. Jadi aku tanggal 25 Desember udah terbang, tanggal 1 Januari sebelum sebenarnya mulai. So I need to purchase, aku perlu beli lagi dari tanggal 25 sampai tanggal 1. So you need to check it out, make sure. Dan yang ke-9 itu mungkin kayak boarding pass. You need to have boarding pass, ticket. Habis itu self check-in or check-in in the counter. And then remember, you need to have your medical check-up, and then pay your visa harus keluar dan visa harus berlaku. Dan juga baggage, kita harus cek baggage-nya itu apakah lebih atau kurang dari minimum. Or kalian bisa purchase sih bagasi, right? And then bisa cabin 7 kilo maksimal, 7 cabin or hand carry. Here, gue kira kayak summer is gonna be hot, so hot. It's cold though. So yeah, just also take your hand cream and stuff, but you can buy here ya anyway. Dan di sini perlu PCR 24 jam setelah penerbangan, setelah arrival, setelah sampai di sini. Aku hari itu antri sampai 6 jam lebih untuk PCR-nya karena 2 minggu ini Christmas and New Year's banyak banget orang yang keluar jalan-jalan. So PCR the first day, hari ke-6 dan hari ke-12 tuh recommend. So make sure that everything goes well dan jangan terlalu panik, tetap tanya-tanya, and you can ask me anything. I'm gonna help you at my very best. So good luck on your studies, good luck on your flights. Stay safe, happy, healthy, and sane. Bye bye. See you. Bye bye.